Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Arif, NIM 2023 31196. Sesuai yang telah disampaikan, diberikan, telah tertulis dosen kecerdasan buatan untuk kelas E, Ibu Evi, memberikan tugas tentang neural network, perceptron, dan organization. Selanjutnya yaitu pengantar neural network. Neural network adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Neural network digunakan untuk mengetahui pola klasifikasi dan prediksi mata. Model ini terdiri dari sejumlah neuron yang terhubung satu sama lain dalam struktur yang melapis. Nah, struktur dan komponen yang ada yaitu pertama, neuron. Ini dasar dari neural network yang telah tersampaikan barusan, yaitu dari jaringan neuron biologis dan layer-layer yang ada tentang input layer untuk menerima data masukan. Kedua, hidden layer untuk memproses data. Terdapat satu atau lebih lapisan tersembunyi. Dan yang ketiga, output layer, itu untuk menghasilkan output akhir dari model itu sendiri. Dan untuk fungsi dari aktivasi dari neural network itu sendiri, yaitu digunakan untuk sigmoid yang pertama, yaitu untuk menghasilkan output antara 0 dan 1. Yang kedua adalah ReLU, yaitu untuk menghasilkan output 0 sesuai dengan input negatif dan output linear untuk input positif. Dan yang ketiga yaitu TANH, dimana untuk ada output hanya untuk klasifikasi multi kelas. Dan aplikasi yang bisa dicontohkan yaitu prediksi dan deteksi objek. Penjelasan tentang perseptron. Perseptron adalah unit terkecil dari neural network dan digunakan untuk binary classification. Ini si perseptron itu yaitu jenis dari si neural network, dan perseptron adalah jenis neural network yang paling sederhana, terdiri dari satu neuron dan fungsi dan komponen yang ada di situ. Adalah input vector, bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Dan si fungsi aktivasinya itu yaitu menggunakan fungsi aktivasi step yang menghasilkan output 1 jika input lebih besar dari ambang batas threshold 0 jika tidak. Dan untuk rumus perseptronnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan F dan kurung Bx plus B. Nah, dari si rumus ini untuk detailnya, pertama, si ini input yang X ini dan W didefinisikan sebagai bobot. B adalah bias, dan sebenarnya ada fungsi yang
lebih kompleks, yaitu menggunakan sum n sum i sama dengan satu. Cuman ini disederhanakan lagi, yaitu menggunakan tanda tanda panah yang berarti ini berdasarkan nilai f, dan tentunya itu adalah angka yang bisa didefinisikan untuk perseptual itu sendiri. Dan untuk fungsi aktivasinya itu adalah lain, maka fx sama dengan 1 if x lebih dari 0. Lanjut, nah itu contoh septron. Ini adalah contoh dari perseptron. Itu 0,5 tambah 0,6 0,6. Karena di sini nggak ada tanda, tidak bisa untuk dikali. 0,4 dikali 0,5 ditambah 0,6 dikali 0,5 dikurangi 0,3. Kita kerjakan dulu ini 0,6 kali 0,6 0,4 kali 0,5, hasilnya 0,12 sama 2 dan dikurangi 0,3 dengan 0,6. Jika fungsi aktivasi yang kita dapatkan sebelumnya adalah step function K, Y sama dengan F 0,02 yang kita dapatkan dari barusan, dan outputnya sama dengan 1. Selanjutnya adalah propagation. Propagation adalah algoritma untuk menyebarkan error ke belakang informasi. Langkah-langkahnya: forward pass, yaitu menghitung jaringan yang didapatkan. Hitung error dengan rumus E sama dengan 1/2 dalam kurung Y target kurang Y output dipangkatkan 2. Jadi si Y target dikurangi Y output itu dipangkatkan 2. Dan untuk yang ketiga, backward pass itu digunakan untuk menghitung ukuran error terhadap robot. Dan yang kedua, menggunakan chain rule untuk layer-layer sembunyi. Akhirnya update robot dengan rumus W sama dengan W alpha beta E per beta W. Ini yang telah saya jelaskan tadi untuk rumus menghitung lossnya. Dan ini untuk yang rumus nih ngomong. Nah ini rumus delta W. Delta W itu update robot cuman dengan konsep yang berbeda, yaitu kita bisa menggunakan dua rumus untuk update robot, delta W dan yang tadi rumus itu contoh soal propagation. Input X yang didapatkan yaitu 0,05 dan 0,10. Target output yang kita mau adalah Y sama dengan 0,01. Membuat awal dan fungsi aktivasi diberikan, yaitu
Dan untuk langkah-langkah yang kita kerjakan yaitu sesuai yang telah kita jabarkan sebelumnya, yaitu forward pass, menghitung error, backward pass, dan mengupdate mobil. Sebelum masuk ke kesimpulan, untuk menghitung itu sendiri, itu itu menggunakan 0,15, oh itu menggunakan 0,20, dan hidden ke outputnya W5 0,4, W6 sama dengan 0,45. Dan untuk fungsi aktivasi yang dipakai yaitu simanoid. Langkah-langkahnya pertama forward pass menghitung hidden dan akhir. Kedua loss calculation, karena kalkulasi yang dipakai kurang sesuai, yaitu pakai rumus error MSE. Ketiga backward pass, itu untuk menghitung delta out dan data hidden. 4. Kita update membuatnya dengan menggunakan rumus delta W. Kesimpulannya, neural network mampu belajar dengan pola yang kompleks. Perseptron cocok untuk klasifikasi sederhana, habis itu untuk backpropagation digunakan untuk training jaringan multi-layer. Selanjutnya, penting untuk tidak memahami tiap tahap tentang training berjalan optimal. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saya menjelaskan. Terima kasih untuk Ibu Evi. Sekali lagi terima kasih untuk tugas yang Ibu selesai berikan, telah menonton dan memberikan arahan yang baik dan untuk lebih pintar dan cerdas. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.